warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu diberi lindungan oleh Yang Maha Kuasa. Kembali lagi di sini bersama saya Nadila Erniati. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai materi tentang administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Sekolah itu memiliki hubungan dengan masyarakat yang mana sekolah tidak dapat berdiri sendiri, namun membutuhkan masyarakat dan lingkungannya. Ketika kita berbicara mengenai administrasi hubungan sekolah dan masyarakat, apa itu administrasi hubungan sekolah dan masyarakat? Merupakan kegiatan pengelolaan dalam menciptakan hubungan kedua belah pihak antara sekolah dan masyarakat, yang mana hubungan tersebut saling harmonis, memiliki hubungan yang timbal balik, sehingga kedua belah pihak itu memilih pandangan yang sama. Nah, di sini administrasi hubungan sekolah dan masyarakat ini memiliki pengaruh yang besar dalam kegiatan administrasi sekolah. Setelah kita mengetahui apa itu definisi dari administrasi hubungan sekolah dan masyarakat, apakah teman-teman semua tahu tentang tujuan dari hubungan sekolah dan masyarakat ini? Yaitu yang pertama, untuk mengembangkan tingkat pemahaman dan pengertian tentang tujuan pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Jadi di sini sekolah, murid, dan orang tua itu saling memahami untuk mengembangkan suatu proses pendidikan. Yang kedua, untuk menilai program sekolah. Apakah penilaian itu secara objektif, yaitu dengan tujuan untuk membangun suatu program. Karena ketika adanya banyak pendapat pada sekolah tersebut, maka sekolah tersebut akan berjalan lebih baik lagi. Yang ketiga, pengembangan potensi peserta didik, yang mana dalam hal ini anak dipersiapkan di sekolah dan di rumah ada yang mengingatkan, dan dalam masyarakat tersebut saling berinteraksi, saling mengingatkan. Contohnya saja ketika seorang anak cabut dalam jam pelajaran, maka masyarakat tersebut mengingatkan untuk si anak ini kembali ke sekolahnya, bukan malah membiarkan si anak tersebut. Dan yang keempat yaitu akuntabilitas publik, yang mana akuntabilitas publik ini memiliki tanggung jawab lahir dan batin untuk menghasilkan anak-anak yang potensial secara akademik maupun non-akademik. Nah, setelah kita mengetahui tentang definisi, tujuan, kita masuk ke dalam fungsi dari sekolah dalam masyarakat tersebut. Ada 3 fungsi. Yang pertama, sebagai agent of change, yang mana sebagai agen perubahan dari siswa, oleh siswa. Yang mana dari yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak benar menjadi benar, yang kurang paham menjadi paham, yang buruk menjadi baik, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, selecting agency, yang mana sekolah menyeleksi anak dalam suatu masyarakat menurut kompetensinya dalam hal memberikan pembinaan agar dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Dan yang ketiga, assimilating agency, yang mana sekolah sebagai lembaga asimilasi untuk mengurangi perbedaan dalam masyarakat dengan tujuan agar masyarakat tersebut bisa menyesuaikan diri. Nah, setelah kita membahas fungsi sekolah dalam masyarakat, ada juga fungsi masyarakat dalam pendidikan di sekolah. Nah, apa itu fungsi masyarakat dalam pendidikan di sekolah? Yaitu input, proses, dan output, yang mana ketiga bagian ini saling berinteraksi dan membentuk sebuah sistem dalam sekolah. Nah, jadi kita sudah mengetahui nih apa saja fungsi dari sekolah dalam masyarakat dan fungsi dalam masyarakat dalam pendidikan di sekolah. Selanjutnya ada unsur apa sih unsur hubungan antara sekolah dan masyarakat tersebut? Yang pertama unsurnya itu yang jelas orang tua, yang kedua orang tua dan siswa, dan yang ketiga itu siswa dan guru, yang mana unsur-unsur ini memiliki hubungan yang timbal balik. Siswa dan guru unsur penting
yang mana mendidik siswa tersebut agar bisa interaksi dengan masyarakat. Nah, jadi di sini teman-teman semua, unsur itu memiliki hubungan timbal balik antara anak atau siswa dan guru di sekolah, yang mana guru ini mengajar siswa di sekolah dan siswa tersebut adalah bagian dari masyarakat. Jadi terdapat hubungan antara guru, siswa, dan masyarakat, yang mana ketiga komponen tersebut akan mempengaruhi jalannya administrasi hubungan antara masyarakat dan sekolah. Nah, ketika kita sudah mengetahui unsur dari administrasi hubungan sekolah dan masyarakat, manfaat jika terkelolanya hubungan antara sekolah dan masyarakat ini. Yang pertama, penentuan sumber dan kebutuhan belajar, yang mana dengan terjalinnya hubungan timbal balik antara sekolah dan masyarakat, maka akan jelaslah kebutuhan belajarnya. Yang kedua, tersedianya tempat penelitian dalam pengembangan pendidikan di tengah-tengah masyarakat. Dan yang ketiga, pemenuhan sarana dan prasarana. Sekolah membutuhkan masyarakat, yang mana kita mengetahui sekolah itu tidak dapat berdiri sendiri. Jadi teman-teman semua, jika pengelolaan administrasi sarana dan prasarana ini berjalan baik, maka akan berpengaruh juga pada proses pembelajaran yang akan dilakukan, yang akan diikuti oleh siswa. Setelah kita membahas mengenai manfaatnya, nah, dalam administrasi hubungan sekolah dan masyarakat itu terdapat prinsip dari administrasi hubungan sekolah dan masyarakat atau HUSEMAS, yang mana yang pertama integrity. Semua kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat harus terpadu. Kedua, continuity, yang mana pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat harus dilakukan secara terus-menerus. Dan yang ketiga yaitu simplicity, yang mana menyederhanakan informasi dari sekolah ke masyarakat. Dan yang keempat yaitu coverage, yang mana pemberian informasi menyeluruh dan merakup semua aspek, yaitu lengkap dan akurat. Nah, teman-teman semua, itu adalah prinsip dasar dari administrasi hubungan sekolah dan masyarakat atau HUSEMAS. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang materi teknik administrasi HUSEMAS, yang mana tekniknya itu banyak sekali ya teman-teman. Jadi akan menjelaskannya secara ringkas saja. Yaitu tekniknya itu dapat berupa tertulis, yang mana dalam tertulis itu misalnya ada buletin sekolah, surat kabar, pamflet, berita kegiatan murid, catatan berita gembira, dan lain-lain sebagainya. Nah, ada juga teknik lisannya, yang mana hubungan sekolah dan masyarakat ini dapat dilakukan secara lisan. Contohnya saja yaitu kunjungan rumah. Sekolah itu melakukan kunjungan ke rumah wali murid atau warga atau tokoh masyarakat, tujuan untuk mengetahui apa saja masalah-masalah yang dialami siswa di rumahnya tersebut. Nah, teknik yang selanjutnya yaitu mengundang orang tua. Mengundang orang tua ke sekolah dengan mengadakan suatu rapat, misalnya untuk mengetahui, untuk mengevaluasi tentang perkembangan anak, tentang cara belajar anak di sekolah. Dan selanjutnya yaitu adanya pertemuan-pertemuan, mengundang masyarakat dalam acara pertemuan khusus untuk membicarakan hal-hal yang berbaur atau yang berhubungan dengan sekolah. Yang selanjutnya itu ada teknik peragaan. Misalnya peragaan itu yaitu peragaan karya siswa, event-event menarik lainnya, yang mana masyarakat dapat mengetahui apa saja potensi-potensi yang dimiliki anak dan bakat yang ada dalam dirinya dengan peragaan tersebut. Adanya event-event yang dilakukan oleh sekolah tersebut. Yang selanjutnya ada teknik elektronik. Kita mengetahui banyak sekali teknik elektronik yang dapat dilakukan dalam teknik menjaga hubungan antara masyarakat dan sekolah atau HUSEMAS tadi.
Nah, teman-teman, sangat menarik tadi tentang teknik dalam hubungan antara sekolah dan masyarakat tersebut. Yang mana tekniknya itu sangat beragam dan kebanyakan kita mengetahui, bahkan sudah mengalaminya dalam masa-masa sekolah dalam periode-periode tertentu. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi tentang proses administrasi Husemas tersebut, adanya penyusunan program, yang mana dalam penyusunan program ini memperhatikan dana yang tersedia dalam ciri masyarakat daerah jangkauan, sarana, media, dan teknik akan dilaksanakan. Jadi di sini penyusunan program yang ada untuk membangun suatu sekolah dengan teknik dan tujuan tertentu. Dan selanjutnya yaitu pelaksanaan atau perorganisasian, yang mana dalam hal ini fungsi-fungsi pihak tertentu antara penyelenggara Husemas bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, selanjutnya pengawasan. Proses pengawasan ini ada pengawasan berupa evaluasi dari administrasi pengelolaan Husemas tadi, mengenai materi-materi tentang definisi Husemas, tentang manfaat, fungsi, tujuan, teknik, prinsip, serta proses dari administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Jadi, apa sih peran dari personil sekolah itu dalam administrasi hubungan sekolah dan masyarakat? Yang pertama, guru itu memiliki peranan penting dalam bagian dari kegiatan Husemas di sekolah. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh guru di sekolah yaitu membantu sekolah dalam melaksanakan teknis-teknis dari Husemas tersebut. Yang selanjutnya membuat dirinya lebih baik lagi daripada masyarakat atau dalam masyarakat tersebut, mengeluarkan aspek-aspek baik atau sifat-sifat baik dalam diri masyarakat, agar masyarakat tersebut bisa mencontoh bahkan melihat guru tersebut. Yang selanjutnya yaitu dalam melaksanakan perannya, guru itu harus melaksanakan kode etik. Etik ini aturan yang harus dilakukan guru di sekolah. Jadi, guru memiliki peranan penting di dalam masyarakat, baik sebagai contoh maupun sebagai orang yang mengingatkan di dalam masyarakat tersebut, agar terjalinnya hubungan yang harmonis dan efektif. Jadi, teman-teman semua sudah mengetahui tentang apa saja materi yang telah disampaikan tadi. Semoga materi tersebut dapat bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman semua. Sekian dari pembahasan materi saya. See you next time dalam video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.